Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani. Dan malam hari ini kita akan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan, merenungkan supaya kebenaran firman Tuhan yang selalu menjadi bagian kita, menguatkan kita, menghiburkan kita, meneguhkan kita, memimpin kita dalam seluruh rencana Tuhan. Oleh sebab itu kita akan berdoa mengawalinya. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami yang boleh bersama-sama lagi datang di hadapan Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan dengan duduk diam, memperhatikan lagi suara-Mu, memperhatikan lagi kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Supaya lewat kebenaran itulah kami boleh dimerdekakan, kami boleh dikuatkan, kami boleh senantiasa membawa kehidupan kami terus menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kami buka hati kami buka pikiran kami untuk Roh-Mu bekerja. Berfirmanlah, bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Malam hari ini saya memberi judul renungan untuk kita bersama-sama menikmati firman Tuhan, yaitu satu frekuensi. Hari-hari ini, pada masa-masa ini kita seringkali berjumpa atau bertatapan muka secara online, ya, sehingga setiap kita perlu punya frekuensi atau biasanya link yang sama untuk kita ada dalam satu program yang sama. Seperti malam hari ini, link YouTube dibagikan buat kita semua menikmati. Kekurangan satu huruf atau kekurangan huruf yang berbeda saja, kita tidak ada dalam satu hal yang sama. Demikian juga firman Tuhan malam hari ini mengajak kita belajar tentang apa sih satu frekuensi bersama dengan Tuhan, ya. Kita buka di dalam Efesus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Menjadi ayat firman Tuhan yang mengantar kita memahami renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Efesus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-6 saya akan bacakan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Puji Tuhan. Ayat-ayat ini mengantar kita untuk mengerti apa maksud satu frekuensi yang perlu umat-umat Tuhan jaga, pelihara. Ya, sebagai orang-orang di dalam Tuhan, kita telah dipanggil dalam satu pengharapan, kata firman Tuhan. Namun penekanan di ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh, ya. Sebagai orang-orang percaya, hari-hari ini kita perlu ada dalam satu frekuensi yang sama dengan Tuhan, sehingga tujuan Allah dalam kehidupan kita akan dicapai. Rencana-rencana Allah dalam kehidupan kita dapat kita genapi, ya. Penting kita memiliki minat yang sama, ya, atmosfer yang sama perlu kita bangun, dikatakan perlu diusahakan, perlu dipelihara, supaya kita tetap boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan ini bersama-sama untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Apa yang terjadi dalam jemaat yang mula-mula dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 dan 46, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ya, kita dipanggil dalam satu panggilan untuk percaya kepada Tuhan. Namun hari-hari ini kita perlu memelihara satu frekuensi yang sama. Ya, sebagai orang-orang percaya, mungkin banyak kali kepentingan-kepentingan kita berbeda-beda.
Ya. Namun di dalam Tuhan kita diajak untuk selalu bersatu seperti apa yang Kristus mau. Bukan sekedar kehendak kita atau kepentingan kita, tapi apa yang kita lakukan menjadi satu kepentingan Allah di muka bumi ini, memakai kehidupan kita untuk kepentingannya, kepentingan kerajaan surga. Dan di ayat yang ke-46, bagaimana caranya? Dipelihara dengan cara apa? Ayat 46 menegaskan dengan bertekun dan dengan sehati. Ya. Nggak boleh bosan, kita harus bertekun. Mungkin kadang-kadang berbeda, tapi dengan sabar. Tadi kebenaran firman Tuhan telah mengajak kita. Selalu dengan rendah hati, dengan segala kesabaran. Kita bertekun untuk memelihara satu frekuensi yang sama dengan Kristus, dengan Tuhan, untuk menyatakan kemuliaannya. Dan masa-masa ini, sejak pandemi ini terjadi, saya percaya ada kehendak Tuhan yang luar biasa. Ya, orang-orang percaya, orang-orang yang telah dipanggil dalam satu panggilan yang kudus ini, dalam satu pengharapan, satu iman, satu baptisan, satu ajaran kebenaran firman Tuhan, ya, sedang masuk dalam proses penyempurnaan yang Allah kerjakan. Kita di rumah masing-masing, tapi kita punya satu frekuensi yang sama malam hari ini, berkumpul untuk merenungkan firman Tuhan. Kepentingan kita menjadi satu kepentingan kepada Allah, karena kita mau dipakai untuk menjadi alat-alat Tuhan. Ya. Orang-orang percaya masuk dalam proses penyempurnaan karena gereja yang sempurna ini menjadi target Tuhan. Tuhan sedang menyempurnakan gerejanya. Kita tahu kalau kita belajar pelajaran akhir zaman, pada masanya nanti gereja yang sempurna, inilah satu kelompok, satu komunitas, satu bagian yang akan disingkirkan oleh Tuhan. Tidak mengalami masa aniaya besar. Kuncinya dalam satu komunitas yang sama. Tuhan pisahkan. Satu ilustrasi, saya sebutkan ini suatu ilustrasi dalam kisah Alkitab. Bagaimana Allah melakukan penyaringan supaya sekelompok orang ini, ya, di dalam kisah Hakim-Hakim pasal yang ke-7, mereka Allah saring, ya, sehingga akan ada dalam satu frekuensi yang sama. Mari kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Ini kisah tentang Gideon yang berperang melawan orang Midian, ya. Pasukannya begitu banyak. Awalnya juga Gideon memiliki pasukan yang banyak. Begitu banyaknya sampai Tuhan bilang, Tuhan katakan, aku harus menyaring. Ya. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-4 dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu. Menyaring pasukan yang akan bersama-sama dengan Gideon memperoleh kemenangan. Di ayat yang keempat ini, apa yang Tuhan katakan kepada Gideon, ini sudah masuk dalam penyaringan yang kedua. Kalau kita baca kisah pertamanya, bahwa Gideon memiliki 32.000 pasukan untuk menghadapi peperangan, untuk mengusir musuh. Namun Tuhan katakan tidak. Kalau jumlahnya terlalu banyak, nanti sombong. Ya, tapi Tuhan lakukan penyaringan. Kita tahu yang pertama, disuruhlah pulang orang-orang yang takut. Dan firman Tuhan dalam kisah ini dikatakan dari 32.000 hanya tersisa 10.000. Dan di dalam penyaringan kedua ini yang Tuhan pakai cara mereka minum air, ya, cara hidup sehari-hari mereka. Ya, minum air adalah kebutuhan kita sehari-hari. Saya menggambarkan ini, membayangkan ini, cara hidup kita pun diperhatikan oleh Tuhan. Hidup yang tertib, hidup yang tidak sembrono, hidup yang berjalan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan saring berdasarkan hal ini. Dan ternyata didapati 9.700 orang gagal dalam penyaringan ini. Dan hanya sisa 300 orang yang bersama-sama dengan Gideon untuk berperang dan memperoleh kemenangan. Oleh sebab itu, bukan hanya masalah jumlah saya malam hari ini. Saya tetap
mengajak kita semua, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kita berada, ya, kita belajar dari kisah ini bagaimana Tuhan mengadakan penyaringan. Sehingga saya percaya setiap kita yang berusaha memelihara, dalam hal ini waktu-waktu kita mungkin susah, tapi kita berusaha memelihara, memberi kesempatan Tuhan bekerja di jam-jam yang bersamaan secara serempak dalam satu frekuensi, satu waktu. Ya, banyak kesulitan mungkin, tapi berusaha setiap malam seperti jemaat mula-mula, tiap-tiap hari mereka berkumpul. Dan ini yang sedang kita lakukan. Tuhan akan adakan lagi penyaringan dalam kehidupan kita. Mari kita mau masuk dalam proses ini, ya. Kita perlu membangun hubungan bersepakat dengan Roh Kudus setiap pribadi, ya. Lalu mari carilah, ya, temukanlah orang-orang yang bersedia untuk kita bersepakat dalam perkara yang benar. Kita perlu mencari, ya, bergaul bersama-sama dengan orang-orang yang mau sepakat satu frekuensi dengan perkara-perkara yang benar, perkara ilahi. Mungkin kita dapat mulai dengan keluarga-keluarga kita atau dengan teman-teman dekat kita yang mampu bersehati, terlebih bersama-sama dengan keluarga Allah. Ayat yang terakhir di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita bersama. Bagaimana kepentingan-kepentingan kita mungkin berbeda-beda, ya. Paulus katakan mungkin lain pikiranmu, tapi Tuhan yang akan juga menolong kita untuk menyempurnakannya. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ya, satu frekuensi dengan Tuhan. Pikiran dan hati kita sama seperti Tuhan, yaitu keselamatan, membangun atmosfer kerajaan Allah di tengah-tengah kita, untuk menyatakan rahmat Tuhan, untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Karena itu malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama menutup renungan kita. Saya rindu untuk menaikkan sebuah pujian bersama-sama dengan jemaat-jemaat Tuhan di rumah. Kita satukan suara kita, hati kita untuk menyanyikan pujian ini. Haleluya. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biarkan kami satu Tuhan, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Ini doa kami malam hari ini Tuhan. Meskipun kami di berbagai tempat di rumah kami masing-masing, tapi kami satukan hati dan pikiran kami seperti pikiran Tuhan, seperti hati Tuhan, untuk menyatakan rahmat-Mu, untuk menyatakan kebesaran-Mu dimanapun kami berdiri, dimanapun kami berjalan. Tuhan Yesus, menjadi berkat di satu kesaksian bahwa Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati malam hari ini, berkati kebenaran firman Tuhan, supaya setiap kami akan berusaha bersama-sama memelihara kesatuan roh kami dalam ikatan damai sejahtera Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati
bangsa dan negara kami. Berkati semuanya tetap ada dalam kendali Tuhan. Kami mengucap syukur, kami akhiri renungan malam hari ini, kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Gerejaku adalah rumahku.